Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Hari ini kita mau masang inline regulator ya. Jadi kalau kita lihat dari ini, regulator itu sebenarnya cuma segini nih, 45 ya. Nah, yang di sini ini adalah untuk plenum ya. Jadi ini cukup besar, diameter 24, panjang 35, jadi sekitar 16 cc ya. Volume di sini 16 cc, cukup besar ya, makanya jadi satu dia. Oke, kita mau persiapan untuk dipasang pada unit Equar G3 ya, Equar G3. Kita semprot dulu dalamnya nih. Takut ada kotoran. Ini kita setting outputnya 1600 ya. Ini 1600 PSI. Oke, kita pasang. Kita menggunakan o-ring yang bagus, ini SOR 90 ya. Jadi double o-ringnya, jadi hanya untuk safety aja ya. Sebenarnya fungsi penahannya nanti cuma satu yang di depan aja. Kita pasang di depan. Oke, ada kayak masuk. Nah, kemudian nanti untuk yang di sini ya, yang di sini ini adalah untuk nanti penahan ke sini. Jadi permukaan ini kalau kasar ini nggak bisa ini harus halus, karena nanti ini hanya nempel aja dan ditahan kebocorannya oleh o-ring ya. Oke. Kita pasang ininya, o-ringnya kita kasih silikon sedikit ya. Oke, setelah ini baru kita masukkan ya, ini bagian di sini dulu. Kita tekan, kita kasih silikon. Nah, ini cukup rigid ya, jadi kalau masang ini di depan ini tertutup, ini berat karena kompresinya bagus. Nah, tekan ya, masukkan sedikit kira-kira. Nah, cukup segini aja ya. Jangan sampai lewat, kalau lewat ini nanti nggak pas. Jadi dia terlewat ya. Kemudian baru kita pasangkan ini chamber blocknya. Jadi o-ringnya di sini ini dilepas. Jadi ini hanya sebagai untuk pembuangan udara atau ke atmosfer yang ada dalam sistem regulatornya. Nah, kita kasih silikon tetap supaya dia licin. Kita masukkan, nah tekan. Nah, ini artinya o-ring yang tadi dia sudah nempel nih. Nah, selalu nempel. Oke, udah kecek. Nah, berarti regulator ini posisinya sekarang karena didorong oleh ini, dia selalu nempel ke belakang. Nah, ini kalau ada masalah terlalu maju, ini harus dimundurkan lagi regulatornya. Oke. Nah, kemudian kita pasang ini cover bagian depan. Nah, ini dipasang hasilnya. Kita pasang. Jadi sahabat ya, untuk mengencangkan ini, karena ini kuncinya itu nggak ada di dalam, kita bisa menggunakan lubang itu, tapi harus pas diameternya. Kalau ini 8, berarti saya langsung menggunakan bor 8.
Jadi dia di sana pas presisi. Nah, baru kita putar. Oke, udah kencang. Nah, kemudian baru kita akan coba tes tekanannya untuk diisi ya. Ini kita pasang saya siapkan. Ini yang o-ring khusus yang kecil-kecil. Bukan, nggak ada. Ini kita siapkan dulu untuk pengisian. Oke, bagus. Kita coba. Oh, bagus nih, rigid nih. Dah, ini masukin ini sambil diputar ya. Kalau enggak o-ringnya dia teriris. Nah, ya sahabat, kita akan coba isi. Oke, udah kita isi sahabat. Ini inputnya di 2500 PSI ya, 2500 PSI. Outputnya di ya 1600. Mantap nih. Kita akan coba tes dengan cara direndam. Oke sahabat, itu ini udah kita coba mau tes. Nah ini Pak 1700 ya. Jadi meskipun di sini nggak ada o-ring, jadi dia nggak bocor toh. Nah tuh nggak bocor sama sekali. Ini inputnya dari 2500. Ya, nggak ada bocor. Bagus. Baik sahabat Dwito, jadi ini udah kita tes tadi. Nah, meskipun di sini nih nggak dipasang o-ring, dia tidak bocor ya, karena berarti regulatornya di sini bagus untuk kebocorannya. Jadi dia nggak bocor. Dia akan bocor ketika regulator ini ada setelah bekerja terus, misalkan o-ring di dalamnya ini bocor, masuk ke ruang D-spring. Nah itu, nah, bocor di situ memang diperlukan supaya tidak terjadi kompresi pada ruang D-spring sehingga menyebabkan regulator tidak bekerja. Jadi seperti itu ya sistem inline regulator. Ini bagus, ini tekanan di 1700 stabil. Inputnya di 2500 ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.